Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Jabar dan Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan. Anda pun dapat ikut bergabung untuk berinteraksi di line interaktif kami 022 820 40425 ataupun bisa Anda lihat di layar televisi Anda. Dan kita masih berbincang bersama Kabid PPHD Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bandung Bapak Idris Uswendi. Kita masih berbincang mengenai operasi justisi yang digelar guna menekan angka pandemi COVID-19 di Kota Bandung. Pak Idris, dalam perwal juga ada sanksi sosial terutama ketika masyarakat masuk di tahapan kedua, seperti itu pelanggarannya. Sanksi sosial seperti apa yang diberlakukan terutama di Kota Bandung ini, Pak? Apakah ada sanksi sosial yang aneh-aneh, Pak? Ya, ya kita payung hukumnya perwal ya, terhadap pelanggaran kepada perseorangan. Ada kerja sosial yang dinyatakan, tapi ada juga menyebut sanksi sosial. Itu di Kota Bandung sendiri tidak begitu aneh-aneh lah, karena kita juga harus memanusiakan manusia ya. Kalaupun ada yang aneh-aneh di tempat lain, bawa keranda dan lain-lain, mungkin itu hanya kearifan lokal saja. Tetapi sanksi sosial yang sering dilakukan di kita itu dari mulai nyapu, mungkin bagi yang fisiknya kuat itu bisa push up. Ada juga yang menghafal Pancasila, ada nyanyi lagu Indonesia Raya, dan yang paling unik itu mereka itu kebanyakan tidak hafal Pancasila. Dan lagu Indonesia Raya pun kebanyakan tidak hafal. Nah, itu mungkin yang menjadi imbas dari COVID ini ya, menjadi bahan evaluasi gitu kan. Jadi bahwa memang pelajaran-pelajaran semacam itu di tingkat sekolah itu, baik itu dasar ataupun SMP, SMA, mungkin perlu ditingkatkan lagi. Itu banyak yang tidak hafal itu lagu Indonesia Raya itu, sepotong lah hafal. Pancasila juga sila ketiga, sila kedua itu kebalik-balik gitu. Rata-rata gitulah. Oke, jadi sanksi sosial, ada kerja sosial, ada sanksi sosial. Ya. Tadi misalnya menghafal lagu Indonesia Raya ataupun juga menyebutkan Pancasila seperti itu. Namun masih banyak yang tidak hafal. Nah, Pak, terkait tadi ada sanksi administratif, itu harus membayar sejumlah uang seperti itu. Apakah juga ada yang tanda kutip membandel? Saya lebih memilih misalnya membayar saja seperti itu, atau seperti apa nih Pak di lapangan? Kalau untuk membandel secara frontal, ya, kayaknya tidak ada. Karena kita bisa tingkatkan denda administratif ini dengan pembukuan izin atau sampai pencabutan izin. Kalau sudah bicara pencabutan izin, itu repot. Karena mereka harus mengulang lagi dari awal semua persyaratan, dan mungkin ditinjau kembali untuk nama dan tempat atau lokasi atau lokus yang awal itu mungkin tidak diberikan gitu ya. Tapi kalau untuk pembekuan masih agak ringan lah, walaupun dia harus memenuhi syarat menyelesaikan ini, menyelesaikan itu dulu, gitu, menyelesaikan terhadap sanksi yang harus ditaatinya. Tetapi terhadap pelanggaran ini memang kita sikapi bahwa di masa pandemi ini kan masa sulit ya, masa sulit. Maaf lah, bukan masyarakat yang biasa saja, yang luar biasa pun termasuk aparat kena imbas kesulitan ekonomi kita. Sedangkan kegiatan ekonomi dengan kesehatan ini sulit rasanya seiring sejalan gitu. Jadi kalau ekonomi diutamakan, mungkin kesehatan juga agak terabaikan. Kesehatan diutamakan, ekonomi juga repot ya, morat-marit lah hancur. Mereka bagaimana kalau kita periksa, karena terhadap pelanggaran ini kan kita panggil ya. Kita panggil, kita periksa, kita kenakan denda administratif dengan sejumlah uang, terutama ke perusahaan. Mereka berkilah bahwa katanya bagaimana caranya supaya tidak melakukan PHK sesuai dengan anjuran pemerintah. Bagaimana untuk menghidupi karyawan yang sekian banyak yang sudah menjerit katanya kan gitu ya. Nah, jadi kita untuk alasan-alasan seperti itu, kalau kita bicara normatifnya tidak bisa dikaitkan dengan itu. Tetapi fakta di lapangan, pelanggaran terjadi itu akibat dari itu. Oke, Pak Idris, ini untuk pelanggaran terutama di badan usaha ataupun juga tempat usaha seperti itu, pelanggarannya memang seperti apa yang ditemukan? Apakah pelanggaran jam operasional atau bahkan juga hal-hal tanda kutip tidak adanya protokol keamanan kesehatan? Ya, berbagai macam. Ada yang memang mereka masih beroperasi di waktu yang sudah ditentukan. Misalkan begini, untuk rumah makan, kafe, restoran itu, dan itu jam 21. Mall
minimarket dan lainnya jam 21. Tapi mereka jam 11, jam 12 masih ada yang beroperasi. Nah, itu juga pelanggaran yang kita tindak. Tapi untuk tempat hiburan pun mereka diperbolehkan kegiatan operasional setelah mendapat persetujuan dari Ketua Harian Gugus Tugas. Itu pun dibatasi hanya sampai jam 24. Tetapi kadang-kadang di atas jam 24 masih ada yang operasi sampai jam 1, setengah 2. Kita tindak. Jadi pelanggaran seperti itu. Terus ketiga, ada juga pelanggaran yang mereka itu belum mendapatkan persetujuan dari Ketua Harian Gugus Tugas, tapi mereka sudah melakukan operasional dengan alasan berbagai macam tadi. Plus ada juga karena perusahaan hiburan di Kota Bandung ini cabang dari Jakarta, cabang dari Surabaya, dari Bali. Di Jakarta sudah bisa, di Bali sudah bisa, kenapa di Bandung tidak? Ya kita coba seperti di pusat kami katanya. Misalkan spa gitu kan, refleksi, banyak yang kita tindak karena untuk kegiatan-kegiatan yang belum diperbolehkan itu seperti spa, massage, klinik kecantikan, salon kecantikan itu masih belum diperbolehkan. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan tertentu sudah diperbolehkan dengan catatan sudah mendapat persetujuan Ketua Harian Gugus Tugas, ya diantaranya karaoke, pub, diskotik, nightclub, beer house, bar, seperti itu sudah diperbolehkan asal sudah mendapat persetujuan dari Ketua Harian Gugus Tugas. Itu pun waktunya jam operasional maksimal jam 24. Oke, jadi banyak ditemukan adalah terkait pelanggaran operasional ataupun bahkan juga ada yang belum diizinkan tetapi sudah membuka usahanya ya Pak Idris ya. Baik, terkait juga protokol keamanan kesehatan di dalamnya misalnya nih Pak, ada pelanggaran-kah soal jumlah kapasitas yang memang diharuskan misalnya hanya 50%, tapi ternyata pengunjungnya lebih dari 50% atau bahkan misalnya tidak ada penyediaan hand sanitizer dan sebagainya. Seperti apa soal protokol keamanan kesehatan penerapannya nih Pak di lapangan ini? Betul, karena kita melakukan monitoring itu di lapangan itu kan mengecek 3M tadi kan ya, mengecek 3M, terus bagaimana pihak penyelenggara itu punya itikad yang sama dengan pemerintah menerapkan protokol kesehatan. Kita cek itu banyak tempat usaha, KP ya, yang tidak melaksanakan protokol kesehatan. Misalkan bangku ini harusnya hanya 2 orang menduduki, ternyata 4. Terus tidak ada tanda untuk dilarang duduk di situ, tanda silang atau apa, kursinya dicopot seperti apa. Itu ada juga yang kita tindak seperti itu. Ada, dan mereka banyak berbagai macam alasan. Katanya Pak pengunjungnya tidak bisa diberitahu, atau katanya istilahnya itu memaksa dan lain-lain. Itu kembali ke kesadaran ya, kesadaran pihak penyelenggara atau pengelola, kesadaran masyarakat selaku konsumen juga. Oke, baik Pak Idris, nanti kita lanjutkan terutama juga terkait sanksi administratif ini. Sudah berapa banyak pemerintah Kota Bandung ini mengumpulkan sanksi dari masyarakat, terutama soal jumlah uang tunai ini. Nanti kita akan kembali berbincang, tetaplah bersama kami pemirsa di iNews Jabar.